terkait seputar ya. Jadi seputar bisnis yang memang banyak sekali yang merekomendasikan, merequestkan, Kang, ayo dong undang salah satu pebisnis yang memang legendaris, keren, luar biasa gitu ya. Dan memang topiknya juga sesuai dengan teman-teman member Morphosis gitu ya. Nah, tapi sebelum itu tadi saya sudah sampaikan ya sama Mas Didi juga terkait untuk 100 orang yang memang sudah bisa mendapatkan golden ticket, nanti bisa diinformasikan melalui Minsis Rizky ya. Oke, pada malam hari ini gitu ya, saya senang sekali bertemu kembali dengan teman-teman, tentunya seputar pengembangan diri gitu. Yang mana tema malam hari ini itu sangat berdampak terhadap keberlangsungan baik itu secara bisnis, keluarga, bahkan terkait relasi gitu ya. Karena memang dengan komunikasi kita dengan sahabat atau dengan teman kadang mungkin kita bisa bertengkar. Dengan komunikasi juga gitu ya, kita bisa silaturahim gitu ya. Yang dulunya sempat renggang karena komunikasi, alhamdulillah jadi menyatu kembali gitu ya. Dan ini juga sedikit saya share nantinya kepada teman-teman bisa lebih memaksimalkan seperti apa sih sebetulnya komunikasi yang baik, yang efektif, yang teman-teman bisa lakukan baik itu dalam lingkup bisnis atau mungkin dalam lingkup jaringan keluarga gitu ya, bahkan mungkin terhadap sosial atau kemasyarakatan seperti itu. Namun sebelum itu mungkin saya izin share screen terlebih dahulu teman-teman karena materi malam hari ini sangat luar biasa gitu ya. Oke, sebentar ya, saya coba. Baik, minta tolong teman-teman untuk di add mic ya, Mbak Rizky atau Mas Didi. Oke, baik. Sudah tampil ya teman-teman di layar masing-masing gitu ya. Jadi luar biasa menarik tema malam hari ini yaitu dare to speak, dare to action gitu ya. Bagaimana kita berani berbicara, berani juga bertindak gitu ya. Kadang banyak sekali orang yang mungkin saat ini kita merasa bahwa aku tuh malu gitu ya ngomong di depan orang, tapi ngomongnya di belakang gitu kan itu fasih banget gitu ya. Nah ini juga kita harus lihat bagaimana sebetulnya caranya kita memahami gitu ya karakteristik baik itu tetangga kita, teman-teman kita, gitu, anak kita gitu ya, kita harus paham juga. Jadi ini antara korelasi baik itu keluarga gitu atau parenting dengan pengembangan diri atau personal development gitu ya. Baik, saya izin untuk menampilkan materi pembahasan malam hari ini supaya teman-teman bisa lebih lebih paham gitu ya maksud Mas Asep itu komunikasi seperti apa sih gitu ya. Jadi ini saya sudah menyiapkan salah satu video yang bisa teman-teman lihat terlebih dahulu gitu ya. Silahkan diresapi, semoga suaranya juga lancar. Siapa sih yang gak mau dimengerti sama lingkungannya? Pasti semua orang mau kan? Sebelum kita diperlakukan seperti itu, yuk kita lakuin juga buat orang lain. Memahami sebelum dipahami adalah habit kelima yang mau kita bahas kali ini. Komunikasi itu skill yang penting untuk kita asah. Tapi mayoritas dari kita tidak terlatih untuk mendengarkan. Apalagi dengan siapa sih yang gak mau dimengerti sama lingkungannya? Pasti semua orang mau kan? Sebelum kita diperlakukan seperti itu, yuk kita lakuin juga buat orang lain. Memahami sebelum dipahami adalah habit kelima yang mau kita bahas kali ini. Komunikasi itu skill yang penting untuk kita asah. Tapi mayoritas dari kita tidak terlatih untuk mendengarkan, apalagi dengan empati. Sangat sedikit orang yang bisa mendengarkan dengan empati. Nah, ada 4 tingkatan dalam mendengarkan. Yang pertama, mengabaikan. Yang kedua, berpura-pura mendengarkan. Yang ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian atau attentive listening. Yang keempat, mendengarkan dengan empati atau empathic listening.
Mayoritas orang hanya berpura-pura mendengarkan, dan sangat sedikit yang bisa mendengarkan dengan empati. Orang-orang yang biasanya disebut pendengar yang baik, umumnya hanya sampai poin ketiga, yaitu attentive listening, atau mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini beberapa ciri nih kalau kamu mulai masuk ke attentive listening. Yang pertama, kamu bakal ngeevaluasi setuju atau nggak setujunya. Yang kedua, kamu bakalan bertanya lebih lanjut, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail untuk mencoba mengerti. Yang ketiga, memberi nasihat. Kamu mungkin akan memberi nasihat dengan berbagi berdasarkan pengalaman pribadi kamu atau apa yang kamu pernah dengar. Yang terakhir, itu menafsirkan. Kamu mencoba mengerti kenapa orang tersebut melakukan hal itu. Nah, kalau udah didengar-dengar, kayaknya nggak jelek kan? Tapi, nih, kita kasih contoh nih, attentive listening. Kamu pergi nih untuk ngecek mata kamu. Nih, misalkan ya, percakapannya kayak gini. Dok, sekarang kalau ngelihat ke papan tulis buram, nggak kelihatan. Udah mulai dari kapan? Belakangan, apa aja yang bikin mata kamu capek? Baru tahun ini dok. Kan banyak tugas, jadi banyak ketik. Dan sekalian juga main game. Oke, kalau gitu, mata kamu capek berarti. Jangan terlalu banyak di depan layar ya. Ini kacamata yang biasa dokter pakai. Enak dan ngelihat jadi jelas. Nah, jadinya si dokter kan ngasih kacamata yang biasa si dokter pakai. Ya, berarti berbagi berdasarkan pengalamannya dia. Kamu cobain, dan pastinya belum tentu kacamatanya cocok. Apa kamu bakal balik ke dokter itu lagi? Kayaknya enggak kan? Nah, sayangnya, itu yang biasa kita lakuin. Itu adalah contoh attentive listening. Kita kasih solusi sebelum kita cari tahu akar masalahnya, dan solusinya tuh berdasarkan diri kita, bukan si pencerita. Itulah kenapa kita harus mencoba membangun skill mendengarkan secara empati, biar nggak kayak gitu tuh. Mayoritas orang mendengar dengan tujuan untuk menjawab, bukan untuk memahami. Itu yang jadi masalah. Bedanya dengan empathic listening, seorang empathic listener akan mencoba menjadi diri si pencerita dan merasakan apa yang dirasakan olehnya secara emosional juga. Ia akan memperhatikan bahasa tubuh dan nada bicara si pencerita. Sebelum bisa mencari solusi, seorang empathic listener akan mencoba mengerti. Makanya, habit kelima ini memahami untuk dipahami. Untuk memahami, kita butuh untuk mendengarkan. Kita sudah belajar membaca, menulis, dan berbicara untuk bertahun-tahun. Nah, gimana dengan mendengarkan? Jangan lupa juga, untuk dipahami, berarti ini tuh selaras dengan habit keempat. Selain kita mencoba memahami orang lain, kita pun akan dipahami kalau orangnya win-win juga. Setidaknya, kita sudah mulai menanamkan win-win mindset pada keseharian kita. Next time, begitu kamu merasakan berkomunikasi dengan empathic listener, atau kamu sendiri menjadi seorang empathic listener, kamu akan merasakan begitu bedanya kualitas pembicaraanmu. By the way, empathic listening itu sebuah skill kok. Jadi, semua orang bisa, tinggal mau atau enggak. Yuk, lain kali kita sedang ngobrol, kita belajar mendengarkan secara empati. By the way, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini, dan follow Instagram kita, Unbelievable Official, untuk konten-konten menarik kayak gini. Oke. Oke, baik. Sudah jelas suaranya? Baik. Ya, itu dia tadi terkait video pembuka yang mana memang mungkin tadi kita sedikit menyimak bagaimana mungkin kata kuncinya gitu ya dalam berkomunikasi itu adalah memahami. Sebentar. Oke, suara saya masih kurang jelas? Apa jelas? Oke, mungkin bisa dibantu ya kalau misalkan teman-teman suara saya kurang jelas. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Dari video pertama tadi kita sangat melihat bahwa mungkin kita setiap tahun gitu ya, bahkan dari kecil sampai sekarang kita belajar membaca dan sudah fasih gitu kan, fasih dalam membaca. Tetapi bagaimana dengan mendengarkan?
gitu ya. Makanya di sini juga ketika judulnya Dare to Speak, Dare to Action, gitu ya, kita tidak hanya bicara saja, gitu ya, tetapi kita juga harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, di sini bagian mana yang mungkin teman-teman bisa dapatkan, termasuk gitu ya, terkait komunikasi efektif. Kadang mungkin kita sebagai seorang suami, gitu ya, mungkin kadang niatnya baik kepada istri kita, tetapi jawaban dari istri kita tidak mengenakan. Nah, itu adalah salah satu mungkin komunikasi yang kurang efektif, gitu ya, karena memang mungkin ada pembahasan lain yang nanti mungkin saya akan bahas seperti apa sih gitu ya komunikasi efektif, gitu ya. Dan mungkin saya akan bahas di sini juga sebagai pebisnis ya, karena di sini juga ada sebagian brand leader gitu kan, ada juga yang memang posisinya sudah menjadi owner dari toko masing-masing, gitu ya. Teman-teman sebagai pembina gitu ya, tentunya teman-teman harus juga bisa memahami gitu ya. Kalau tadi di video kita memposisikannya sebagai orang itu, gimana sih sebetulnya kalau misalkan saat mereka bersedih gitu ya, kita ada di posisi mereka. Dan itu yang mungkin kita akan bahas pada malam hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi malam hari ini kita akan lebih fun ya, kita lebih santai tapi benar-benar dapat gitu materi yang akan kita sampaikan di sini gitu ya. Jadi teman-teman tidak serius tapi memang betul-betul santai gitu ya. Yang memang posisinya teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan. Di akhir nanti saya akan menampilkan salah satu tes yang mungkin teman-teman bisa langsung cekkan hasilnya saat itu juga gitu ya, karakter yang memang secara psikologi yang mungkin nanti saya akan sharekan juga kepada teman-teman. Jadi yang pertama kita harus benar-benar fun ya. Yang kedua, nah, silakan teman-teman yang saat ini mungkin masih berkutik dengan orderan ataupun mungkin komunikasi dengan teman-teman dan sebagainya, silakan diselesaikan dulu gitu ya, karena memang nanti di materi teman-teman diharapkan fokus gitu kan, supaya materi yang disampaikan itu benar-benar maksimal kepada teman-teman yang mungkin saat ini mengikuti webinar pada malam hari ini ya. Oke, selanjutnya fokus tentunya gitu ya. Jadi ketika kita fokus gitu, walaupun sambil makan bakso gitu ya Mbak Arin, gitu ya, ataupun yang lain teman-teman di sini yang mungkin sambil nyemil kan Asep, nggak masalah kan, nggak masalah betul gitu. Tetapi memang kita setidaknya bisa fokus juga ya. Tapi kalau misalkan bisa fokus sambil makan, luar biasa keren ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah itu tadi sebuah video pembuka dan ini ada pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa jawab sendiri, gitu ya. Di gambar terlihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 3, 18 ekspresi, gitu ya. Silahkan cocokkan dengan kondisi teman-teman saat ini. Ada yang memang mungkin sangat bahagia, gitu sampai cekikikan, gitu kan. Ada yang sedih, murung dan lain sebagainya, gitu ya. Silahkan cocokkan dengan kondisi saat ini di teman-teman. Saya yakin dari 132 yang hadir pada malam hari ini tentunya pasti memiliki kondisi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang satu mungkin lagi mikirin, waduh gimana nih besok misalkan ada sesuatu yang dipikirkan gitu ya. Ini teman-teman silahkan jawab sendiri gitu ya. Dicocokkan mana nih kondisi saat ini, saya senangkah, sedihkah, murungkah gitu kan. Silahkan dicocokkan saat ini ya. Karena memang kondisi teman-teman gitu ya, teman-teman sendiri yang menentukan. Tetapi harapan kami, harapan saya sendiri, teman-teman bisa fun ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana kita merasa bahagia, gitu ya, bersyukur. Karena apapun yang terjadi hari ini tidak akan selamanya terjadi pada diri kita, gitu ya. Oke, sudah siap teman-teman? Kita lanjutkan. Nah, sedikit mungkin saya sampaikan profil dari saya sendiri, gitu ya. Jadi ini transformasi saya ketika di kampus Institut Pertanian Bogor gitu ya, dari yang berat badannya berapa kilo sampai yang pada lulus gitu ya, terlihat kayak donat gitu ya, luar biasa. Dan di sini juga mungkin salah satu transformasi ketika saya belajar untuk menjadi seorang yang memang bisa berbicara di depan orang banyak gitu ya. Karena ketika saya sekolah menengah pertama di SMP, jangankan untuk berbicara gitu ya bahasa Indonesia, bahasa Sunda saja itu sudah luar biasa susahnya gitu ya. Karena memang di sini ada proses transisi gitu ya. Ketika saya kuliah dipaksa untuk maju ke depan untuk bagaimana benar-benar gitu ya
mempertanggungjawabkan gitu kan hasil dari laporan gitu ya, hasil dari diskusi, dan ternyata itu menjadi habit atau kebiasaan yang ternyata bisa saya bawa ketika saya bekerja, termasuk saat ini gitu ya. Dan ini juga bagi teman-teman mungkin saat ini yang teman-teman merasa saya tuh sebetulnya setelah ngomongnya ambiar gitu juga bagi teman-teman nanti kita gitu ya, atau trik-trik gitu ya supaya kita benar-benar apa ya, maksimal dalam berkomunikasi, bukan hanya kita bisa memahami ya. Oke, baik. Sedikit juga saya tampilkan sedikit profil saya gitu ya teman-teman gitu ya. Jadi saya sendiri mungkin berasal dari Sukabumi gitu ya, ada yang orang Sukabumi di sini gitu ya, dari pantai ujung genteng gitu ya. Dan memang ketika memang posisinya ketika sudah menjadi seorang mahasiswa, banyak sekali tuntutan dari diri sendiri untuk berkembang, termasuk salah satunya mengembangkan diri gitu ya. Dan di mana gitu ya, di sini juga saya sharing kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya dari mengikuti workshop gitu ya terkait the seven habit gitu ya. Terus ada juga customer relationship management gitu kan, ada juga public speaking expert gitu kan, dan lain sebagainya. Dan di sini juga sedikit mungkin bisa saya share gitu kan, kenapa sih gitu kan kok bisa sebawel ini padahal dulunya nggak bawel. Nanti saya jelaskan sejarahnya juga ya. Oke, saya lanjutkan ke materi yang tadi ya. Oke, nah jadi ini sedikit sekilas profil saya gitu ya, dan ini teman-teman saya yang sekarang sudah pada sukses di karirnya masing-masing. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut ya. Dan di malam hari ini seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman harus punya semangat atau harus dalam kondisi bahagia. Karena kalau tidak bahagia, teman-teman tidak akan dapat aha momennya gitu ya. Karena dengan kita bahagia, melepaskan yang mungkin saat ini menjadi beban kita gitu ya, rehatkan sejenak, simpan dulu gitu kan, nanti mungkin besok dipikirkan lagi gitu, karena memang tujuan malam hari ini kita untuk berdiskusi adalah untuk bahagia gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi pada malam hari ini gitu ya, intinya bagaimana kita mengefektifkan komunikasi saat ini gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang mungkin kondisinya kan, aku nggak enak ya sama si Mbak A gitu ya. Kenapa Mbak? Ya aku tuh padahal nulis statusnya bukan ke dia loh, tapi kok dia malah marah-marah ke saya. Nah, itu salah satu mungkin yang mungkin menjadi kendala dari segi komunikasi di setiap orang gitu ya. Dan salah satu yang mungkin bisa kita maksimalkan terkait komunikasi ini adalah bagaimana membuat komunikasi yang sekarang ini ada gitu ya, itu menjadi komunikasi yang efektif teman-teman gitu ya. Di sini mungkin ada gambar bagaimana the power of communication. Di sini ada manfaatnya gitu ya, bisa menjadi salah satu penunjang relationship gitu ya, relasi jaringan kita gitu ya, value gitu ya teman-teman, menjadi salah satu yang mungkin disegani oleh teman-teman yang lainnya. Yang kedua, yang ketiga ya, teman-teman yang saat ini kondisinya sebagai seorang pebisnis, bagaimana seorang customer akan menjadi apa ya, percaya ke kita gitu ya, dan nantinya akan menjadi loyalty gitu ya, loyal kepada kita gitu ya. Ini juga salah satu teknik yang mungkin teman-teman bisa kembangkan gitu ya. Dan tentunya juga di sini ada poin sukses gitu ya, yang mana ini menunjang karir gitu ya, atau menunjang kebiasaan atau habit teman-teman, bahkan di ranahnya keluarga juga ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, jadi ada 3 pilar komunikasi secara persuasif teman-teman gitu ya. Jadi ada 3 poin. Pertama ada ethos atau credibility, trust, kepercayaan gitu ya. Jadi kadang mungkin orang ketika berbicara gitu ya, yang lain tuh pada diem aja, karena mungkin si orang tersebut dia sudah memiliki kepercayaan gitu ya. Contohnya gimana sih kan kalau misalkan secara etos atau kredibilitas kita, misal ya teman-teman di sini sebagai seorang pebisnis yang mungkin teman-teman sudah mengalami jatuh bangun bisnisnya. Nah, tiba-tiba teman-teman berbicara kepada teman yang saat ini mau belajar berbisnis, gitu ya. Nah, teman-teman kira-kira dipandang seperti apa oleh si teman kita yang tadi, gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Pertama, teman-teman didengarkan, gitu ya. Yang kedua, teman-teman diacuhkan. Ah, dia mah
ngomong doang, orang bisnisnya juga rugi, bangkrut gitu kan. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Tetapi kalau misalkan bisnis kita dalam kondisi sukses, gitu ya, yang dia lihat justru dia copy paste semua cara yang kita lakukan. Oh, kemarin tuh si Mbak A misalkan ya, Mbak Arin, dia itu posting jam 7, jam 9, jam 11. Saya lakuin pokoknya karena memang dia ngomongnya seperti itu, ngasih tahu ke saya gitu ya. Nah, terus yang kedua gitu ya, itu adalah pathos gitu ya atau value, emotion gitu ya. Jadi emosi ini gitu ya membawa kita juga benar-benar menjalani salah satu poin komunikasi. Mas, slide-nya ngeblur. Kenapa? Slide-nya ngeblur. Ngeblur. Oke, sebentar ya teman-teman, saya coba perbaiki dulu. Ya udah, saya kirim dulu ke Mas Azam ya sebentar teman-teman. Baik, sebentar. Saya kirimkan slide-nya ke Mas Azam. Sepertinya sinyal di sini cukup bermasalah ya. Oke. Baik, teman-teman sambil nunggu filenya terkirim, sebentar ya. Ini sedikit. Oke, sudah nyampe Mas Azam ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi mungkin teman-teman bisa lihat ya dari 3 poin tadi. Yang pertama tadi saya ulangi terkait bagaimana etos gitu ya, kepercayaan kita gitu ya oleh orang lain. Jadi apakah kita sejauh ini dipercaya oleh teman kita gitu ya. Yang sejauh ini teman-teman merasa teman-teman itu tidak dihargai teman sendiri. Nah, itu hati-hati. Ada yang salah berarti. Nanti kita bahas di poin selanjutnya ya. Oke. Baik, wah pada hadir ini Mbak. Ini selamat malam ya Mbak ini. Oke. Kita lanjutkan teman-teman tadi sampai poin terkait 3 pilar komunikasi ya saja. Oke, sekarang sudah jelas ya. Oke. Nah, jadi di poin pertama tadi saya ulangi teman-teman terkait bagaimana kredibilitas kita. Kita itu dihargai atau tidak sih sama teman kita. Kepercayaan diri kita. Aduh, tadi saya ngomongnya benar apa salah ya? Pernah nggak kalau misalnya teman-teman dalam kondisi seperti itu? Gitu ya. Jadi bagaimana kita memunculkan trust gitu ya? Tentunya kita harus membangun personal branding. Personal branding itu mungkin teman-teman membranding teman-teman sendiri gitu ya sebagai sebuah brand, sebuah toko gitu ya. Kayak mungkin teman-teman pernah dengar satu brand air mineral, tiba-tiba ke warung gitu ya. Tiba-tiba ke warung udah ngomong teh Kang gitu ya. Aku beli Aqua gitu kan. Nah, itu salah satu sebetulnya apa ya? Strategi jahat gitu ya dari salah satu brand untuk menanamkan supaya kita itu ketika beli produk ingat nama produk tersebut gitu ya. Nah, teman-teman juga sebetulnya bisa bagaimana menanamkan positioning gitu ya, branding teman-teman sendiri untuk dikenal orang banyak. Nanti saya bahas untuk di poin selanjutnya ya. Selanjutnya tadi pathos gitu ya, di mana kita memunculkan stories, memunculkan emosi. Di sini banyak sekali brand leader dan apa ya pebisnis online leader ya yang saat ini juga bergabung teman-teman gitu ya yang mungkin salah satunya posisinya distributor, ada agen gitu ya. Yang mana teman-teman memiliki tim gitu ya, baik itu tim penjualan gitu ya atau mungkin tim internal. Nah, di mana pathos ini sendiri teman-teman munculkan gitu ya. Gitu. Misal gitu ya, ada salah satu distributor yang memang posisinya dulunya itu dia sebagai pekerja di luar negeri gitu ya. Yang mana dia itu dulunya memang posisinya gitu ya berangkat dari kampung halaman gitu ya, diceritakan gitu ya. Saya berangkat dari kampung halaman yang sangat jauh, tiba-tiba memberanikan diri untuk datang ke salah satu negara untuk bekerja gitu dan saya di situ mulai berbisnis. Nah, itu diceritakan ke tim di bawahnya. Sehingga memunculkan bagaimana oh, ternyata Mbak ini sangat inspiratif ya, gitu kan. Itu posisinya yang memang dirasakan ketika kita mau memunculkan emosi gitu ya, emosional gitu ya atau inspiration quotes gitu ya seperti kusambut pagi gitu ya sengaja pagi-pagi subuh-subuh gitu ya bikin kusambut pagi untuk teman-teman bisa merasakan emosinya. Ada juga yang sampai wapri, Kang Asep ini kok sama banget ya dengan kondisi saya padahal saya nggak tahu kondisi si Mbak itu tuh lagi sedih kah gitu ya atau lagi senang kah gitu tetapi emang pas banget gitu waktu itu mungkin kontennya pas gitu kan untuk teman-teman rasakan gitu ya.
Nah, dan yang terakhir ini adalah logos, teman-teman. Jadi logos ini sebetulnya terkait bagaimana gitu ya kita membuat suatu apa ya, suatu sistem untuk kita itu benar-benar mengatur komunikasi kita, gitu ya. Nah, ini yang akan kita fokuskan malam hari ini, karena ketika kita mungkin berbicara kepada orang yang mungkin kondisinya itu sensitif gitu ya, baru juga diomongin gitu nangis gitu kan, atau baru juga ngomong gini gitu tiba-tiba baper gitu kan, ada mungkin karakter seseorang yang mungkin gitu ya berada di sekeliling teman-teman gitu ya. Kita nanti akan bahas seperti apa sih sebetulnya tipsnya supaya kita bisa mengatur gitu ya atau mengelola komunikasi kita supaya tidak menciderai atau membuat orang lain tersinggung dengan ucapan kita gitu ya. Karena memang tadi juga di video kita sudah dengarkan bahwa sebagai manusia kita tidak hanya berani untuk berbicara saja, tetapi kita harus berani untuk mempertanggungjawabkan ya tentunya. Gitu. Oke, next Mas Ajang. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas komunikasi lebih detail, teman-teman harus tahu yang namanya hierarki kebutuhan. Jadi ada salah satu ahli psikologi, gitu ya, teman-teman, yang mana beliau itu membuat suatu pernyataan bahwa ternyata sebagai seorang manusia, gitu ya, kita pasti memiliki yang namanya kebutuhan, gitu ya. Ada kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk misalkan apa namanya berobat, gitu ya, untuk kesehatan kita, gitu ya. Kita akan bahas juga di sini, gitu ya. Nah, di sini ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 tahap, disebut piramida ya, karena memang segitiga seperti ini, gitu ya. Yang memang ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman memperhatikan ini, sepertinya dalam kondisi hidup saat ini bisa berjalan dengan baik ya, tentunya terkait pengelolaan emosional, gitu ya. Nah, di tahap pertama paling rendah ini, gitu, itu adalah psychological needs atau kebutuhan psikologi. Gitu ya. Contohnya kayak gimana sih Kang Asep gitu ya? Contohnya kayak kita tuh makan gitu ya. Sebagai seorang manusia gitu ya, kita pasti butuh makan, butuh minum gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Maslow gitu bahwa ternyata satu dasar yang mungkin sering dialami oleh semua orang atau semua manusia adalah terkait kebutuhan dasar, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum gitu ya, itu menjadi kebutuhan dasar kita. Yang kedua, naik tahap sedikit gitu ya dari yang dasar banget gitu ya. Kita pasti memiliki keinginan atau kebutuhan, yaitu kebutuhan akan keamanan. Misal salah satu dari teman-teman di sini mungkin tiba-tiba malam kemarin hujan-hujanan gitu ya. Terus ngerasa ya Allah, kok tiba-tiba ini kepalaku jadi pusing ya gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan? Ada dua kemungkinan, teman-teman. Pertama, membiarkannya gitu ya, udahlah ini paling nanti flu gitu kan. Tapi yang kedua, teman-teman pasti akan mencari tahu apakah saya lagi sakit gitu ya, sakit flu, atau teman-teman mungkin langsung kontak dokter. Dok, aduh ini saya kok tiba-tiba pusing ya, apakah saya mungkin kena gejala COVID gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman sadari gitu ya, sebagai seorang manusia pasti akan merasakan yang namanya kebutuhan akan keamanan. Atau tiba-tiba teman-teman gitu ya, teman-teman diancam seseorang. Mbak, yang benar dong kalau jualan gitu kan. Kalau misalkan benar-benar jualan jangan sampai mungkin ngecewain saya nih gitu kan. Tiba-tiba teman-teman ngerasa diancam, mau dilaporkan gitu ya sama orang tersebut. Padahal mungkin dia penipu dan lain sebagainya. Pasti teman-teman akan sadar bahwa teman-teman ini saya sedang diancam gitu. Nah, pasti teman-teman melakukan mungkin menghubungi polisi atau teman-teman pasti mungkin saat ini akan nyari orang gitu kan untuk membantu teman-teman dalam keamanan gitu ya. Terus social needs gitu ya, kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Mungkin sebagai fitrahnya seorang manusia gitu ya, teman-teman juga pasti merasakan pasti saya butuh orang gitu ya, ataupun orang yang mendampingi gitu ya, menikah misalkan, punya anak gitu kan, itu salah satu kebutuhan juga yang mana di situ kebutuhan akan memiliki atau kasih sayang gitu ya. Kita pasti akan ada pada ranah itu gitu ya. Jadi semakin tingkatnya tinggi, semakin kita merasa bahwa kita itu akan maksimal menjadi
seseorang yang memang mungkin memiliki kebutuhan, ya. Terus kebutuhan akan penghargaan. Teman-teman dipuji tetangga, wih, si Ibu A misalkan bagus banget itu bajunya beli di mana gitu kan? Atau mungkin, wah Masya Allah anaknya soleh ya Mbak, gitu kan? Itu sekolah di mana, pesantren di mana gitu kan? Nah itu adalah salah satu kebutuhan manusia juga. Kadang mungkin senang juga dipuji gitu kan? Dan itu wajar karena pada hakikatnya secara psikologi dari hierarki kebutuhan Maslow gitu ya, pastinya sebagai seorang manusia pasti akan memiliki kebutuhan untuk penghargaan gitu ya. Dan yang terakhir itu paling puncaknya gitu ya, itu terkait kebutuhan akan aktualisasi diri. Bagaimana kita merasa bahwa diri kita sudah maksimal gitu kan. Nah, kita akan bahas di slide selanjutnya Mas Ajam. Nah, ini detailnya teman-teman terkait kebutuhan Maslow gitu ya, yang mana dari psikologis tadi teman-teman pasti butuh makan, butuh minum, butuh tidur juga, butuh pakaian dan butuh lain-lain ya, gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman juga pernah pastinya merasakan keinginan untuk rasa aman, gitu ya. Teman-teman mungkin kalau ada tetangga yang posisinya sedang terkena virus corona, apa yang teman-teman lakukan? Jangan keluar, orang tetangga kamu itu tuh kan lagi kena COVID, awas ya gitu kan, sampai ngancam gitu ya ke anak gitu kan atau saudara kita, karena kita merasa keamanan kita gitu ya itu merasa terancam, keamanan kita lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Kamu tuh jangan keluar, udah tahu mama bilang gitu ya, tetangga kita banyak yang kena COVID gitu kan, malah keluar gitu. Udah tahu ayah bilang kemarin jangan main sama si itu gitu kan. Itu salah satu sebetulnya bentuk untuk memberikan rasa aman gitu ya, keteraturan, stabilitas gitu kan. Itu juga salah satunya. Terus untuk sosial gitu ya, tadi ya kita memiliki keluarga, terus kita juga memiliki anak gitu ya, ataupun mungkin kita memiliki teman sahabat juga, itu salah satu kebutuhan juga yang memang kita harus penuhi sebagai makhluk sosial ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, terus ada poin penghargaan, bagaimana kita merasa bahwa kayaknya sebagai seorang manusia perlu dihargai atas pencapaian. Misal dalam berbisnis, Masya Allah, tiba-tiba ya salah satu dari teman-teman misalkan bikin caption, Alhamdulillah omset bulan ini mencapai 3 miliar gitu. Terima kasih Teams gitu kan. Ada yang mungkin seperti itu untuk memunculkan rasa saya itu dihargai loh sama tim saya gitu ya. Atau teman-teman yang mahasiswa saat ini gitu ya, teman-teman mungkin dengan IP yang memang sangat tinggi, misalnya IP 3,98, itu salah satu pencapaian yang mungkin teman-teman bisa dapatkan ketika teman-teman dalam ranahnya akademik gitu ya. Atau sebagai tanggung jawab, oh oke, saya sebagai suami gitu ya, pastinya ketika ada kebutuhan dari istri gitu ya, saya penuhi gitu ya, terus dibilang wah suamiku idaman gitu kan dan sebagainya. Itu salah satu bentuk penghargaan yang teman-teman juga bisa berikan kepada orang lain gitu ya. Dan yang terakhir ini yang paling penting, teman-teman saat ini mengikuti webinar seperti ini adalah teman-teman berarti sudah ada di puncak gitu ya. Karena teman-teman tidak banyak ya, tidak banyak di luaran sana yang saya tuh merasa butuh gitu akan ilmu pengetahuan. Ngapain sih gitu ya ikut webinar dan sebagainya, toh nggak bikin saya kaya kok gitu ya. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena ternyata di ranahnya puncak atau aktualisasi dirinya dia belum muncul gitu ya. Tapi teman-teman yang saat ini hadir, teman-teman sudah merasa bahwa oh berarti dengan saya mengikuti webinar, saya akan berkembang, saya akan tumbuh gitu ya menjadi seorang yang memang bisa belajar mandiri gitu ya, atau mungkin mindsetnya menjadi lebih keren lagi dan sebagainya. Nah ini adalah sebetulnya puncak atau piramida dari kebutuhan Maslow ya. Boleh di screenshot, nanti juga boleh di share ke tim masing-masing ya. Oke, kita lanjutkan Mas Ajam. Oke. Nah, tadi saya sempat berbicara teman-teman terkait komunikasi efektif gitu ya, di mana kita memiliki kata kunci gitu ya. Kang, kalau komunikasi efektif itu kayak gimana sih gitu ya? Jadi kata kuncinya adalah kita akan mendapatkan pengetahuan. Jadi ketika nih biasanya ya, kalau misalkan ada yang ngomong, misalkan pagi-pagi gitu ya, rame gitu, itu tetangga lagi ngapain sih gitu ya. Terus tiba-tiba ternyata ada gosip gitu ya. Nah, teman-teman dapat nggak itu komunikasi efektif? Dapat, gitu ya. Apa yang didapat? Pengetahuan. Oh, ternyata tetangga kita yang ono gitu ya, dia itu kena COVID.
akhirnya padahal belum tentu ya dia itu terjadi benar-benar memang COVID gitu ya. Tetapi secara mindset itu sudah dapat menangkap, oh ternyata dia itu COVID. Pokoknya jangan bergabung dengan keluarga itu gitu ya, karena memang mungkin dia kena COVID dan sebagainya. Gitu. Itu memang dapat secara kognitif, secara pengetahuannya ya. Tetapi apakah kita mendapatkan keterampilan gitu ya, ataukah mungkin kita mendapatkan insight di situ gitu ya? Mungkin bisa, tetapi dengan yang mungkin negatif ya, kita ngegosip gitu ya, ngegosipin orang-orang yang saat ini mungkin belum tentu kebenarannya. Nah, itu tidak baik juga gitu ya. Terus kepercayaan, apakah kita benar-benar memiliki kepercayaan dengan kita komunikasi gitu ya? Nah, ini penting. Misal salah satu leader di sini bisnis itu yang memang teman-teman itu ingin memberikan effective communication kepada mitra di bawah teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa dengan cara mungkin posisinya menghubungi gitu ya salah satu mitra binaan yang memang saat ini lagi ada masalah gitu. Teman-teman tiba-tiba menghubungi, Assalamualaikum Mbak gitu ya. Gimana saat ini kabarnya? Aduh Mbak, kok saat ini langsung ya corona, aku nggak mau bisnis deh, off dulu deh gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi. Tetapi bagaimana caranya supaya teman-teman bisa merubah gaya komunikasi yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya. Nah, salah satunya dengan cara effective communication gitu ya. Di mana teman-teman memberikan pengetahuan di sana. Oh, saat ini kalau boleh tahu kendalanya apa, Mbak? Iya, Mas, gitu ya. Saat ini saya nggak bisa jualan karena fokus gitu ya ke suami saya yang lagi mungkin bermasalah dan sebagainya. Teman-teman munculkan mindset di situ. Oh, baik Mbak, berarti saat ini belum bisa aktif jualan ya Mbak. Gitu. Padahal sayang loh, sebetulnya kalau misalkan Mbak rajin gitu ya, komitmen gitu ya, konsisten gitu kan, teman-teman bisa Mbak bisa mungkin apa ya, tetap aktif gitu kan di penjualan. Jadi munculkan mindset positif. Jangan malah kita apa ya, ngekomporin gitu kan. Iya Mbak, benar ya saat ini kondisinya corona gitu kan, nggak usah jualan deh Mbak, udah diam aja di rumah gitu kan. Nah, mungkin gaya komunikasi yang seperti itu, yang terakhir itu negatif, teman-teman. Jadi, jangan sampai teman-teman lakukan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, selain dari kognitif atau perilaku kita, gitu ya, kita juga ada afektif, yaitu bagaimana kita memunculkan perasaan, gitu ya. Bagaimana kita memberikan perasaan yang memang seharusnya kepada, gitu ya, orang yang kita ajak bicara, gitu ya. Dan terakhir itu behavior, gitu ya, atau perilaku. Kita mengubah yang tadinya dia berpikir, oh iya ya, lagi corona ya, kayaknya nggak cocok deh kalau untuk bisnis gitu ya. Nah, ini teman-teman ubah dengan gimana caranya supaya dia masih tetap bisa jualan walaupun hanya di rumah gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk komunikasi efektif yang bisa teman-teman berikan kepada teman-teman mungkin tangga gitu ataupun mitra binaan dan lain sebagainya ya. Jadi, komunikasi efektif merupakan bentuk gitu ya, tersampaikannya gagasan, adanya ide gitu ya yang bisa teman-teman berikan kepada komunikator gitu ya, atau pesan gitu ya, maupun perasaan dengan cara yang baik gitu dalam kontak sosial yang baik pula. Misal gitu kan teman-teman di sini yang posisinya mungkin salah satu member komunitas juga ada yang sedang mungkin tidak bisa mendengarkan gitu ya karena posisinya mungkin difabel, tetapi dengan cara berkomunikasi melalui mulut gitu ya, terlihat gerakan mulut, dia bisa memahami materi yang disampaikan gitu ya. Termasuk saat ini juga ya, tadi ada request dari salah satu member untuk tidak menggunakan masker gitu, supaya materi yang disampaikan juga bisa tersampaikan. Itu salah satu bentuk komunikasi efektif ya, teman-teman. Lanjut Mas Ajam. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Oke. Sudah muncul. Nah, di sini komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu ya. Ruangnya ini bisa dalam bentuk offline maupun online ya. Kalau misalkan offline mungkin secara langsung gitu kan. Sedangkan kalau misalkan online teman-teman dalam melalui mungkin virtual seperti ini atau melalui Facebook, media sosial dan lain sebagainya. Itu juga bentuk komunikasi. Gitu ya. Waktu yaitu mungkin tidak terbatas ya dengan arus globalisasi yang sekarang canggih banget gitu ya, bahkan emak-emak yang mungkin sekarang posisinya 70 tahunan gitu ya bisa berkomunikasi dengan anaknya, cucunya gitu ya, karena memang pengaruh dunia saat ini gitu ya, perkembangan dunia ya. Selanjutnya pesan komunikasi gitu ya, pesan komunikasi itu ada yang disampaikan, ucapannya, bicaranya gitu ya, kayak tadi misalkan Mas Didi ngomong gitu kan,
teman-teman yang hari ini hadir gitu kan, pada malam hari ini ikut webinar, dapat golden ticket. Tiba-tiba ada satu orang yang lihat di HP-nya gitu kan, wah ini saya harus hadir nih gitu kan. Akhirnya dia mempersiapkan yang awalnya sebetulnya dia ada kegiatan lain gitu ya. Tetapi karena ada ini, nah itu salah satu bentuk yang memang diterima ya pesan komunikasinya dari orang yang memberikan informasi kepada kita. Ya, pesan komunikasi juga disesuaikan kepada siapa pesan itu dikirim. Gitu ya. Kayak tadi di awal tiba-tiba ada yang marah gitu kan, Mbak, padahal aku tuh bukan ke Mbak loh gitu kan, aku memang ke anak saya gitu kan. Tapi kadang kalau hati seorang wanita gitu ya, atau hati seorang perempuan itu mungkin rapuh gitu kan, kadang mungkin sensitif gitu kan, tiba-tiba ngomong A gitu kan, itu kayaknya nyindir ke saya deh mas, itu kayak nyindir ke saya gitu kan. Mungkin kadang ada juga ya kondisi mana kita itu, dan itu sebetulnya memang sama saja wajar ya, bagaimana kondisinya teman-teman ya praktek. Nah, ada salah satu penelitian gitu dari dunia psikologi terkait bagaimana mengetahui karakter diri. Nah, tapi kita bisa lihat teman-teman di sini di gambar ya, ada beberapa gambar gitu ya, yang satu gitu ya itu disebut interpreter atau sender, orang yang mengirim pesan. Misal ya kalau dulu mungkin teman-teman gitu ya HP-nya masih jadul, masih telepon gitu ya, tiba-tiba gitu ya mengirim pesan dari Hong Kong misalnya Mbak Rukaya gitu ya, Mbak Rukaya yang saat ini hadir mau ketemu bukan ketemu ya, menelpon anak gitu ya yang saat ini mungkin sekolah gitu ya. Di sini memang bisa dilakukan bagaimana teman-teman mengirim pesan gitu ya, sebagai pengirim pesan, terus pesannya tersampaikan gitu ya, walaupun mungkin melalui media sosial, nyampe ke receiver gitu ya, bagaimana orang yang menerima pesan. Tetapi ternyata teman-teman jangan lupa di atas ini ada petir gitu ya, yang kita tulis di sini ada noise. Noise itu hambatan gitu ya, hambatan yang mungkin akan mengacaukan komunikasi kita. Tiba-tiba Mbak Rukaya misalkan menelpon anaknya yang ada di Lumajang gitu ya. Tiba-tiba karena mungkin di Lumajang ada petir gitu kan, sinyalnya adalah hambatan. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi langsung Mas Asep, kira-kira apa sih yang menjadi hambatan? Ada dua. Pertama, secara internal dari dalam diri kita. Yang kedua, secara eksternal. Bagaimana kita mengetahui bagaimana hambatan tersebut? Pertama, kalau misalkan secara internal, teman-teman menutup diri, gitu ya. Ada orang yang ngasih ceramah, gitu ya, Mbak, ih jangan gitu, gitu kan, enak sama orang lain, gitu kan. Tapi teman-teman dengar sih sebetulnya, tapi nggak di masukin ke telinga gitu ya. Terkait effective communication. Oke, baik, terima kasih. Jadi komunikasi yang efektif ada 4 poin yang harus teman-teman perhatikan ya. Baik itu secara internal gitu ya, kita jangan sampai dibilang ih itu orang pendiam banget gitu ya, karena mungkin secara internal kita memang menyadari itu, kita menutup gitu ya, oh ya udah saya nggak mau komunikasi dengan orang lain gitu atau sembarangan orang. Nah di sini kita akan lihat ada 4 poin yang harus teman-teman perhatikan ketika berkomunikasi secara efektif ya. Pertama, karakteristik. Nah nanti ada tes teman-teman, teman-teman bisa tahu karakternya seperti apa sih gitu ya, kayak tadi gitu ya, saya sempat tes dengan salah satu member gitu ya, terus dibilang di situ gitu pendendam, Kang aku kan nggak dendam, tapi keinget aja kalau orang lagi bilang salah ke saya gitu ya, selalu ingat gitu kan. Nah itu ya mungkin kita tidak rasakan bahwa secara mungkin secara kondisional kita nggak rasa dendam kok ke orang, tetapi
memang pada kenyataannya gitu ya, di sana kita merasa bahwa ketika orang lain salah ke kita, gitu ya, kita itu nggak bakalan ingat sampai kapanpun. Kalau dia belum dimaafkan sama kita, misalkan teman-teman ya, nanti kita akan coba praktek ya, praktek seperti apa, saya akan kirim di fitur chat, silahkan di laksanakan gitu ya pertanyaannya, dan itu akan mengetahui karakter teman-teman. Apakah karakter teman-teman sebagai seorang yang memang teliti gitu ya, dan bahkan teman-teman sebagai seorang yang memang dikatakan aktif dan lain sebagainya. Itu kita bisa ketahui melalui tes nanti ya. Selanjutnya ada skill. Bagaimana cara kita mengatasi bicara? Ada nggak sih teman-teman ya, teman kita, Mbak ngomongin sama Mbak deh gitu kan, aku nggak enak gitu ya. Ada nggak yang memang teman kita ataupun mitra kita gitu ya, yang kondisinya seperti itu? Jika memang ada, berarti teman-teman gitu ya harus bisa memberikan edukasi ke mereka bahwa dengan cara teman-teman memberikan pelajaran, oke deh Mbak, saat ini saya bantu, saat ini saya coba untuk membantu Mbak untuk ngomong ke orang itu. Tetapi Mbak harus dengarkan, gimana sih caranya saya ngomong ke orang itu, gitu kan? Gitu. Paling suka tes kepribadian. Wah, luar biasa. Insya Allah Mbak Ria ya, sebentar lagi kita coba praktekkan ya, insya Allah ya. Gitu. Nah, di situ kita ada skill-nya gitu ya. Bagaimana kita cara mengatur, oh, ini orang lagi sedih nih Kang Asep, kayaknya saya harus ngomongin seperti ini deh. Gitu ya. Karena memang secara otak kita ya, otak manusia, ada di mana kita itu bisa merespons kondisi yang terjadi di saat itu gitu ya. Ketika kita mendengar musik yang memang sedih, tiba-tiba padahal kita sebelumnya cekikikan gitu ya. Tapi ketika mendengar suara itu, suara yang sedih tadi, tiba-tiba mellow gitu ya. Oh iya ya, saat ini saya lagi sedih, keinget ibu gitu ya, keinget teman gitu kan dan sebagainya. Nah itu bisa saja terjadi. Ya, itu terkait skill. Ya, terus terkait poin ketiga gitu ya. Bagaimana kita memiliki pengertian gitu ya. Pengertian terkait apa sih sebetulnya arti yang disampaikan komunikasinya gitu ya, dan ada resistennya juga ternyata ya, kita pasti ada yang namanya resisten di dalam sebuah komunikasi. Oke, kita lanjutkan Mas Ajib. Sorry, saya ternyata nggak memegang slide. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, nah ini yang tadi saya sampaikan. Siapa di sini coba dijawab dulu ya teman-teman sampai sebelum tes. Siapa yang merasa teman-teman di sini seorang pendiam? Apa ya? Seorang yang memang introvert gitu ya. Kita itu merasa bahwa saya itu nggak suka nih keramaian. Wah, ini udah pengakuan nih ya di sini, introvert ya. Oke, ada Mbak Ria, ada Mbak Arina. Saya Kang. Oke, nah luar biasa ya. Berarti memang, tapi gitu ya, kita merasa introvert, apakah kalau misalkan kita cek gitu ya, benar-benar kita tuh seorang introvert atau pendiam, atau jangan-jangan justru kita itu menjadi seorang pendiam karena lingkungan kita. Gitu. Jadi kadang ada teman-teman lingkungan yang mungkin menyebabkan kita menjadi seorang pendiam. Sebetulnya kita sebagai seorang yang gitu ya, kita yang aktif, tapi karena memang kondisinya aja benar-benar nggak ada yang ngasih gitu ya. Jadi Coba. Udah dari di mute dari sini. Oke, Sudah mulai terdengar gitu ya. sudah terdengar ya. Ini maaf, ini sedikit oke. Di sini sedikit ada perubahan, kita mencoba dengan media yang baru. Ada sedikit terkendala.
Oke, siap teman-teman. Nah, ini juga tadi kita sampaikan bahwa ternyata kadang kita menjadi introvert itu bukan dari dalam diri. Ada lingkungan yang mempengaruhi, gitu ya. Tetapi ada juga yang ekstrovert, ada yang introvert bukan asep gitu kan. Tapi karena kondisi lingkungannya itu ya Allah ramai banget gitu kan, akhirnya dia berubah menjadi ekstrovert. Dan itu bisa saja terjadi teman-teman. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini di gambar di sini ada dua bagian komunikasi, yaitu interpersonal communication dan intrapersonal, gitu ya. Ini gimana sih Kang Asep maksudnya? Saya Oh, menggema. Masih menggema, Mas Ajeng. Sebentar ya, saya coba perbaiki dulu suaranya. Oke, sudah aman? Gimana? Oke, aman. Mbak Ica aman, Masya Allah. Oke, Alhamdulillah Mbak Nani, terima kasih responnya ya. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Ini sangat menarik gitu ya, karena memang kita harus mengetahui gaya komunikasi kita. Di sini ada dua bagian teman-teman, interpersonal dan intrapersonal gitu ya. Saya artikan ya, mungkin kalau misalkan di sini memang bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Nah, di sini secara artinya atau definisinya gitu ya, interpersonal itu sebetulnya kita itu pasti akan melibatkan orang lain. Ada lawan bicara ya. Misalkan ada Mbak Ica sama Bunda Aminah gitu ya. Tiba-tiba pagi-pagi gitu ya, Bunda Aminah nelpon, Mbak Ica gimana gitu kan orderan malam ini gitu ya, udah berapa ratus pieces gitu kan. Nah, itu sebetulnya salah satu bentuk komunikasi gitu yang memang interpersonal gitu ya. Ada orang yang diajak bicara. Tiba-tiba Mbak Ica ngomong, iya Bun, alhamdulillah gitu ya. Per malam kemarin saya closing 500 pitches gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang memang ada di ranah interpersonal gitu ya. Ada lawan bicaranya gitu ya. Sedangkan kalau misalkan intrapersonal itu lebih ke diri sendiri gitu ya. Apa yang kita pikirkan itu kita rasakan, kita dengarkan gitu ya. Itu komunikasi antara diri sendiri gitu ya. Tiba-tiba misalkan aduh besok mau ada kegiatan ini pakai baju apa ya gitu kan, misalnya pakai baju ini bisa deh, kalau pakai baju ini bisa deh. Nah, itu mungkin kita berbicara dengan diri kita sendiri gitu ya. Pernah nggak mungkin teman-teman yang seperti itu ya gitu ya. Nah, yang kedua gitu kan, siapa yang memang mungkin terlibat gitu kan di dalam komunikasi interpersonal. Kalau misalkan untuk interpersonal pasti teman-teman ada lawan bicara gitu ya, ada orang yang memang diajak bicara. Oke, memang intrapersonal ini kita pribadi gitu ya, otomatis hanya kita yang memang dapat merasakannya. Nah, luar biasa ini Bunda Aminah, sudah paham berarti ya. Tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba cekikkan sendiri. Tapi hati-hati loh, kalau ketawa tanpa alasan gitu kan. Mungkin hati-hati gitu kan, jangan sampai kelamaan gitu kan, nanti dianggap itu gitu ya sama orang lain gitu ya. Tetapi ya memang wajar gitu ya. Kita mungkin ngingetin gitu ya, Bunda Aminah 20 berapa ya? 13 tahun yang lalu ketika pas mungkin melangsungkan pernikahan misalkan, ingat suasana romantis gitu kan dengan suami gitu kan. Padahal Bunda Aminah tuh lagi misalkan lagi nyambel gitu kan, tapi karena ingat dulu tuh dimasakin sama suami, tiba-tiba senyum gitu kan. Nah, itu salah satu bentuk intrapersonal teman-teman gitu ya. Setelah hadir. Oh iya, siap Mbak Zahra, nggak apa-apa ya. Selamat datang teman-teman, saya ucapkan kepada yang baru hadir gitu ya. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan tadi terkait komunikasi efektif ya. Selanjutnya, terus apa sih yang mungkin dilakukan gitu ya? Tentunya kalau misalkan medianya ya, kalau misalkan media di interpersonal gitu kan bisa pakai telepon gitu kan, pakai Zoom gitu ya, atau mungkin secara langsung. Nah, itu bisa juga. Kalau dulu mungkin pakai surat ya, teman-teman, pakai surat atau mungkin tiba-tiba pakai burung gitu ya, kayak misalkan dikirimnya lewat burung gitu kan, baru nyampe kemana gitu kan, itu salah satu bentuk interpersonal. Tapi kalau misalkan intrapersonal seperti tadi yang disampaikan Bunda Aminah gitu ya, dari pemikiran kita, ya Allah, misalkan teman-teman lagi masak gitu ya, tiba-tiba keinget anak yang lagi mungkin posisinya lagi sekolah gitu kan,
aduh gimana ya anak saya itu pasti lagi mikirin saya gitu ya, mungkin ingetin saya gitu, karena itu salah satu pemikiran kita gitu kan, atau dalam bentuk diari gitu ya, tiba-tiba dear suamiku gitu kan, dimanapun kamu berada gitu kan, itu kita ngomong sih, tapi kita ngomongnya ke buku diari gitu ya, biasanya ini akhwat-akhwat ya yang memang rajin gitu ya menulis diari, atau mungkin audio recording. Teman-teman sekarang ini saya sejarah gitu kan, dear love gitu ya, masya Allah gitu kan, tiba-tiba teman-teman merasakan aduh kayaknya ini saya harus ngingetin momen ini, udah saya momen ini nih, ya udah saya harus gimana lagi. Sebentar. Oke, sebentar. Oh suaranya putus-putus Mbak Nov ya, sebentar saya coba sesuaikan. Masih putus-putus. Oke, sebentar ya, ini masya Allah luar biasa. Di Bogor luar biasa mendung, tapi nggak tahu ya di Cijeruk City. Nggak tahu kalau di Cijeruk City ini gimana Bunda Aminah, aman ya? Oke, double kedengarannya Mas. Oke, siap Mbak Vita, terima kasih. Apanya? Oke. Oke, siap. Berarti udah aman sekarang? Oke, siap. Cuaca hujan. Masya Allah. Hongkong haredang Mas, Masya Allah haredang ya. Hadang pisan, berarti gerah berarti ya Mbak ya di sana ya. Oke, baik sudah aman. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Dan terus gitu ya di poin terakhir gitu ada concern-nya ya. Concern-nya kalau misalkan interpersonal pasti kita tuh ada ide baru gitu ya. Tetapi kalau misalkan kita pikirin sendiri ya mungkin idenya dari kita ya hanya sebatas analisa. Oh iya ya, saya tuh kemarin emang pulang telaten kayaknya. Tiba-tiba ada orderan terus nggak kecatat gitu ya. Tiba-tiba teman-teman pikirnya seperti itu gitu kan. Magetan dingin. Wah, masya Allah ini mah puncak gunung ya. Gunung apa sih Mbak Ika? Gunung Lawu ya, luar biasa. Oke, kita lanjutkan Mas Ajam ke tahap selanjutnya. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan tes ya teman-teman. Oke, selanjutnya mengapa komunikasi itu penting bagi perusahaan atau individu ya? Di sini kenapa saya sebab tulis gitu kan ada 2 poin. Pertama perusahaan karena di sini banyak sekali brand leader, ada distributor, ada subdistributor, ada agen, ada juga seorang individu yang saat ini teman-teman bergabung di komunitas Morfosis juga ya, dari mulai mahasiswa gitu ya, ada juga dari ibu rumah tangga gitu yang notabene sebagai individu gitu ya, dan sebagai individu juga teman-teman berharap apa sih sebetulnya manfaat komunikasi itu penting gitu ya. Saya akan bahas satu persatu. Kita lanjutkan. Oke. Banyuwangi ada, masya Allah. Sama seperti Bogor ya. Kalau Bogor ini menuju dingin ini Mbak, masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata ada 4 poin sebetulnya yang memang kita sangat penting gitu ya dalam berkomunikasi gitu ya. Baik itu ranahnya dari individu ataupun ranahnya perusahaan. Karena di sini sama-sama ya memiliki peranan penting tetapi prakteknya berbeda. Contoh di poin pertama, memungkinkan terjadinya kolaborasi. Misal kalau misalnya teman-teman sebagai perusahaan, tiba-tiba ada influencer yang memang, wih saya kenal nih, gitu kan, ini distributor Al Hijab dari Magetan, ada Mbak Eka gitu ya, distributor yang inspiratif gitu ya, terinspiratif lah, gitu kan, tiba-tiba kita ngajak kolaborasi, Mbak mau nggak tak tawarin deh gitu kan untuk promosiin produk Mbak Eka gitu kan, nggak usah bayar Mbak, gitu orang saya juga wong Magetan gitu kan, tiba-tiba ada mungkin misalkan karena memang posisinya temennya itu kenal gitu ya, ikatan keluarga, ikatan mungkin hubungan terkait wilayah gitu ya. Wah ini mah orang Magetan, nggak apa-apa Mbak, gratis aja, gratis baik gitu kan, saya promosiin deh gitu kan, kalau misalkan Mbak Eka mau apapun gitu ya, gitu kan, saya tawarin gitu ya, insya Allah saya promosikan gitu ya. Kalau misalkan ranahnya pribadi misalkan, tiba-tiba teman-teman besok itu mau ke pasar gitu ya, besok mau ke pasar soalnya saya mau masak ini, udah dilihat semua persiapan yang mau dibelanjakan gitu ya, tiba-tiba di tengah jalan motornya mogok gitu kan, motornya mogok, tiba-tiba yang teman-teman lakukan pasti nyari bengkel dong gitu kan, ternyata karena memang posisinya di tengah hutan, teman-teman bingung, bengkelnya juga nggak tahu gitu kan, tiba-tiba ada yang lewat, secara refleks teman-teman bukan ngajakin ya, ngomong ke orang tersebut gitu ya, Mas bentar Mas, bisa bantu saya nggak Mas, ini saya mau ke pasar, terus posisinya saya udah mau masak nih, cuma karena memang ban saya bocor,
tiba-tiba saya nggak bisa nih gitu kan karena posisinya nggak bisa jalan gitu. Akhirnya si mas tersebut dia ngebantu kita gitu ya. Itulah kehebatan dari sebuah komunikasi. Tetapi tahukah teman-teman, kadang komunikasi juga tidak hanya melalui bicara saja. Dalam juga kaitannya mungkin ya posisinya kita ada gaya bahasa tubuh gitu ya. Gaya bahasa tubuh ibu dan anak itu sangat kuat gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman mungkin lagi di rumah, tetapi ada anak teman-teman gitu yang saat ini kondisinya di luar kota, luar daerah gitu ya. Tiba-tiba teman-teman misalkan ada firasat yang kurang enak, kok saya enggak enak ya gitu perasaan hari ini. Saya pengen nelpon deh sama anak saya, ternyata benar gitu. Misalkan anak kita lagi tidak baik-baik saja, gitu, lagi kurang sehat gitu ya. Dan itu juga mungkin bisa terjadi saja gitu kan melalui bahasa tubuh, bukan hanya sebatas dalam komunikasi secara verbal ya teman-teman. Yang kedua, menarik pelanggan atau klien baru gitu ya. Mungkin teman-teman di sini banyak ya emak-emak yang sangat luar biasa gitu ya. Walaupun saya tuh mungkin mikirnya nggak sekolah tinggi-tinggi, nggak S1 Kang Asep, tapi kok saya ngerasa saya itu ahli ya. Kalau misalkan saya ngomong dengan customer, tiba-tiba misalkan Bunda Aminah pagi-pagi gitu kan, ngomong gitu kan, kota Cijeruk City gitu ya, ini seger banget, adem banget gitu ya, tapi tiba-tiba di gambarnya itu ngirimin foto produk gitu ya, foto produk gamis gitu kan. Sebetulnya Bunda Aminah itu sudah memikirkan apa yang dipikirkan sama customer gitu ya, ingin membuat si customer itu tuh fokus, ini yang diomongin Mbak Aminah itu apa sih gitu ya, tiba-tiba ternyata gamisnya, atau misalnya di tengah hari tiba-tiba Mbak Austin gitu ya, cuaca di Hong Kong itu haridang pisan, enak banget ya kalau ngerujak gitu ya, tiba-tiba di postingannya itu ada gambar yang satu sebelah kanan ada rujak ulek gitu ya, di sebelah kiri gitu ya tiba-tiba ada gambar gamis gitu ya, warnanya warna bagus gitu kan, best seller, langsung otomatis gitu kan. Biasanya kan kalau orang Hongkong tuh cece ya panggilannya Mbak Usin ya gitu kan, berapa itu harganya, padahal Mbak Usin nggak ngomong dijual gamis 419.000 gitu ya, padahal Mbak Usin nggak ngomong seperti itu. Tetapi gaya bahasa atau komunikasi yang Mbak Usin perbuat gitu ya kepada si tadi gitu ya, si customer ternyata berhasil, jurus maut tuh kata Mbak Usin ya. Itulah cara misalkan teman-teman membuat gaya bahasa atau gaya komunikasi terhadap lawan bicara gitu ya. Ada mungkin nanti kita teman-teman di komunitas Morfosis salah satu materi di workshop copywriting gitu ya, nanti kita akan bahas juga terkait gimana sih Kang cara bikin postingan yang menyentuh orang gitu ya, yang memang membuat orang itu tuh care sama kita gitu. Kadang aku tuh punya akun ya Kang Asep 5.000 teman gitu ya, tapi yang like tuh cuma suamiku lagi gitu ya. Karena memang itu pun dipaksa gitu ya sama saya, kayak awas loh kalau misalkan nggak like postingan saya gitu kan, saya itu gimana gitu kan. Tuh, ada yang merasa juga ternyata ya, ada yang tersindir nih teman-teman. Nah, ini benar-benar lagi dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ada kemungkinan mungkin ya gitu ya, orang atau lawan bicara yang kita ajak bicara itu tidak sesuai dengan target kita, atau yang kedua gitu ya, gaya bahasa yang kita gunakan itu kurang menyetuh gitu ya, kurang jelek gitu ya, kalau kata Kang Dewa itu gitu ya. Kalau misalkan kita bikin status harus makjleb gitu ya, bikin orang sendiri itu tersindir gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Di poin ketiga, bisa memperkuat kemitraan gitu ya. Ada salah satu distributor yang sampai saat ini juga sangat kuat gitu ya kemitraannya dengan mitra di bawahnya. Masya Allah gitu ya Mas, aku tuh pengen sebetulnya jadi seorang distributor, tapi aku tuh nggak bisa pisah dari my DB-ku gitu ya. Karena DB-ku itu sangat luar biasa Mas Asep. Pagi-pagi, Mbak gimana kabarnya? Semoga bisnis dilancarkan ya. Sesuatu yang positif terus dimasukkan ke dalam mitranya. Nah, itu juga yang harus teman-teman laksanakan. Aku hadir, oke siap ya. Itu jadi salah satu membuat kemitraan kalau di ranah bisnis ya. Dan yang keempat yang paling penting, membuka ruang inovasi. Tiba-tiba ada salah satu mitra ya, misalkan ya mitra dari Hong Kong. Misalkan ya, ini Mbak Rukaya, hadir nggak nih Mbak Rukaya? Mbak Rukaya kan endorse terus ya setiap malam gitu ya. Oke, di sini misalkan ada Mbak Rukaya gitu ya. Di Hong Kong posisinya saat ini lagi misalkan ya, lagi pengen banget ningkatin omset. Gitu ya, omset untuk berbisnis. Tiba-tiba Mbak Rukaya tuh keinget gitu ya. Wah, saya tuh kan punya temen nih yang memang followersnya tuh keren banget gitu ya.
tiba-tiba ajakin deh gitu kan, Mbak, mau nggak promosiin produk saya, nanti tak kasih deh 1 gamis, mau ya gitu kan. Tiba-tiba, oh iya boleh Mbak gitu kan, tapi sejauh ini Mbak jualnya gimana? Ya biasa postingan Mbak. Jangan kayak gitu Mbak, saya kan influencer ya, followersnya 20.000 gitu, misalkan seperti itu ya, sombong amat gitu ya. Tiba-tiba si influencer tersebut bilang ke Mbak Rukaya, Mbak Rukaya, kalau jualan tuh bukan kayak gitu Mbak. Sini, mana bajunya? Kirimin dulu ke saya gitu ya di Lumajang. Tiba-tiba udah nyampe barangnya, tiba-tiba dia pakai tuh si influencernya gitu kan. Teman-teman, Masya Allah gerah banget ya gitu kan. Ini Lumajang sambil ngibring-ngibring ini himarnya misalkan ya. Itu gaya mungkin dari si influencer tersebut gitu kan. Padahal ngelihatin logonya gitu ya, logo brand tersebut, Masya Allah. Itu pakai baju apa? Uhti misalkan ya. Kadang ada yang memang responnya seperti itu bisa membuka ruang inovasi. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lainnya ya. Kita lanjutkan, Mas Azam. Kalau aku suara cempreng, nggak apa-apa. Oke, lanjut next. Udah, lanjut. Oke, nah lanjut lagi Mas Azam. Oke, nah ini adalah karakteristik dalam menciptakan komunikasi efektif teman-teman. Ya, jadi ini harus di-capture banget ya buat teman-teman mitra distributor, agen, reseller, atau mungkin teman-teman yang posisinya sebagai karir gitu ya, atau mungkin sebagai seorang ibu rumah tangga juga penting ya, karena ini bisa dipraktikkan dimanapun dan kapanpun teman-teman. Gitu ya. Jadi ada karakteristik dari komunikasi efektif. Yang pertama, pesan yang kita sampaikan harus jelas gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita tuh setengah-setengah bikin ambigu gitu ya kepada orang lain. Tiba-tiba teman-teman ngomong, hari ini lapar ya gitu ya. Udah gitu doang. Tiba-tiba 5 menit kemudian nangis. Ini gimana sih suamiku nggak peka? Saya bilang ngomong lapar gitu ya, nggak diituin gitu kan. Lah emang tadi ngomong apa mah gitu ya? Kata suaminya. Tadi kan saya ngomong apa? Lah terus ngomong apa doang gitu kan, nggak ngomong yang lain. Nah, itulah yang memang kadang menjadi suatu yang mungkin masalah baru. Padahal niat kita baik ya, kita untuk ngasih kode ke suami gitu kan, pengen dijajani lah istilahnya gitu, dibeliin sate gitu kan, ngomong gitu kan, tapi kok cuma ngomong, perut saya kok lapar ya gitu kan. Tapi kadang juga sih kalau misal suaminya emang nggak pekaan, kadang mungkin ya udah didiemin aja gitu. Nah, kita harus memberikan pesan yang jelas, pesan yang ingin disampaikan kepada orang yang kita ajak bicara itu memang harus sederhana dan tentunya jelas gitu ya, dan tentunya bisa terstruktur dengan sistematis gitu ya. Nah, misal ngomong gini gitu kan, atau apa namanya ya gitu ya, aduh malam hari ini enak banget kayaknya kalau kita ngebahso gitu ya. Kira-kira kalau misalnya ngebahso enaknya kapan ya gitu kan. Nah, itu ajak bicara gitu ya. Kamera Mas Asep mati ya? Mati. Sebentar ya. Oh, tapi ada ya kameranya. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Khawatir mungkin tadi saya kurang jelas. Oke, selanjutnya pesan yang benar ya. Jadi informasinya juga benar gitu. Jangan sampai salah arti gitu ya. Jangan sampai salah arti. Terus pesannya juga lengkap gitu kan. Jadi jangan sampai setengah-setengah gitu kan. Kayak tadi, aduh lapar banget. Di unmute. Unmute kali ya? Enggak ya? Oke, kita lanjut ya. Terus sebentar. Kita lanjutkan ke poin selanjutnya. Setelah pesan yang lengkap gitu ya, pesannya juga tepat sasaran. Jangan sampai kita ngomong pengen beli bakso gitu ya, tetapi ke orang yang kita tidak kenal gitu ya. Misalkan teman-teman tuh, aduh pengen bakso, tapi teman-teman tidak ada, Pak beliin saya bakso dong. Ayo, sebetulnya mungkin kadang ada orang yang mungkin respect ya. Oh iya Mbak boleh saya beliin. Tapi kadang ada orang yang ngerasa risih, ngapain sih gitu kan, orang saya nggak kenal sama sampean gitu kan. Tiba-tiba kok pengen dibeliin bakso gitu kan. Ada yang mungkin seperti itu gitu ya. Kita lanjutkan. Masih ada 3 tahap lagi, Mas Azam. Oke. Lanjut ya. Nah, 3 poin lagi ini ya, teman-teman. Jadi setelah kita mungkin tadi pesan yang memang tepat juga, kita harus memperhatikan. Pengirim, kita itu sebagai pengirim ya, harus yakin dari akhir bahwa apapun yang dia sampaikan adalah benar menurut pengetahuannya, gitu ya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirim dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Jadi kita itu benar-benar yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu dipahami gitu ya oleh orang yang kita ajak bicara. Pernah nggak kalau misalkan teman-teman lagi
mungkin lagi masak gitu ya, tiba-tiba ada tuh teman kita yang ngomong, gitu ya, ini anak itu gimana sih kok nggak beres gitu kerjaannya. Kita tuh, iya emang kayak gitu sih. Terus tiba-tiba lama-kelamaan kita tuh iya aja, tapi pas ditanya gimana Cek menurut Cece gitu kan. Terus kita tuh bingung karena memang komunikasinya kita terputus gitu ya. Nah, itu adalah poin keandalan. Jadi kita memastikan apa yang kita sampaikan itu diterima baik oleh orang yang kita ajak bicara gitu ya. Terus ada pertimbangan penerima gitu. Kemarin ada penipu lucu banget teman-teman. Jadi sedikit cerita. Jadi ada yang menelpon ke kantor mengaku mencari sebelumnya. Ini kok video ya? Sebentar. Nah, ini. Jadi ada yang mengaku dia itu dari salah satu asuransi dan dia mencari yang namanya Devi kalau nggak salah ya. Itu mengaku mencari nama Devi di perusahaan ini gitu ya. Terus kita sebagai orang yang menerima pesan, kita tidak langsung ngeiyahin karena kita tidak kenal dengan nama Devi dan ini dugaan kita dia adalah penipu. Pernah nggak teman-teman tiba-tiba ditelepon orang yang tidak dikenal, halo assalamualaikum Mbak Mira, gimana kabarnya? Ini siapa? Kok saya nggak kenal ya? Gitu ya. Kita sebagai seorang yang menerima pesan tersebut bisa berhak untuk mempertimbangkan kita mau melanjutkan pesan tersebut atau kita merejectnya, gitu ya. Kan ada yang pernah tuh Mbak Ria juga pernah. Nah, itu memang salah satu yang mungkin efektif ketika kita berkomunikasi. Ini orang nggak dikenal, ngapain sih telepon-telepon? Apalagi yang minta pulsa, misalkan ya, pagi-pagi dapat SMS, Bun, tolong kirimin pulsa dong anakmu, padahal saya belum punya anak. Pernah nggak seperti itu? Itu banyak sekali modus penipuan yang memang menggunakan cara komunikasi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak sadar, oh iya ya anak saya lagi sekolah gitu ya, udah tak kirimin deh gitu kan uang atau pulsa yang mungkin buat belanja ataupun mungkin misalkan pulsa untuk internet gitu ya. Padahal itu bukan anak kita. Nah, kita sebagai orang yang menerima pesan berhak untuk mempertimbangkan apakah gaya bahasanya, ini orang tiba-tiba marah-marah gitu kan. Tuh kan ada yang balik kerja. Nah, ini luar biasa yang memang pintar ya Mbak Ria gitu ya. Kita dikerjain orang lain dikerjain balik sama kita gitu ya. Oh, ini kayaknya ini penipu nih Mas Asep. Ya udah saya tipu balik deh. Oh iya, gimana? Padahal kita belum punya anak ya. Kita iyahin. Udah lama banget gitu ya. Tiba-tiba dia baru ngaku gitu ya bahwa dia penipu gitu dan dia mematikan teleponnya. Ada juga yang seperti itu gitu ya. Dan yang poin pentingnya isi pesan. Pernah nggak teman-teman dapat pesan yang memang tiba-tiba dapat WA gitu kan yang memang nggak jelas. Ini ngapain sih gitu kan, kok nggak penting banget gitu ya, buat saya apa sih pentingnya, tapi teman-teman terima itu, tiba-tiba teman-teman ngeblokir WA-nya gitu ya, ini mohon maaf gitu kan, ini bukan saya nggak berminat gitu kan untuk gabung di sini, gitu. Ada juga yang seperti itu. Kita lanjutkan video yang terakhir. Oke, nah ini ada sebuah video sebelum kita tes, jadi kita harus semangat dulu gitu ya. Sekarang kita akan praktek teman-teman. Jadi dengarkan dulu videonya. Udah mulai? Ya, ulangi. Oke, teman-teman kita dengarkan dulu videonya sebelum kita tes ya. Jadi supaya kita semuanya bahagia dalam kondisi santai ya. Oke. Suaranya jelas? Belum ada. Belum masuk. Udah nyala videonya. Apa audio di situ? Sebentar ya, kita lagi cekkan dulu sama Mas Azam. Baik, teman-teman.
Together, we are one the same. Together, winning is our only aim. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. Together, not forevermore. Together, it's like never before. Together, what we're fighting for. Together, all the nations roar. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. We'll keep on fighting till the end. For our victory. We will defend. No one will stop our destiny. Forever, we'll recall this day. And never let the glory fade. Remember, for eternity. Together, we'll make history. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. Stand up for the champions. Stand up for the champions. Stand up, we will overcome. Stand up, we'll be the number one. Stand Oke, Baik, suara saya suara saya sudah jelas. jelas. Oke, baik teman-teman, apa keluar masuk terus zoomnya gangguan sinyal, siap Mbak Siti, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, tadi video di akhir ya terkait untuk kita sebelum praktek. Jadi saya akan kirim teman-teman link untuk tes kepribadian kita. Jadi kalau tadi kita memahami orang lain ya, gitu kan. Jadi sekarang kita harus memahami diri kita sendiri, gitu ya. Oke, kecil sekali suaranya jauh. Oke, sudah aman? Oke, masih jauh Mbak Lia? Aman ya? Oke. Siap, teman-teman kita lanjutkan. Sekarang untuk praktek ya, gitu kan kayak tadi ya. Berani berbicara, berani bertindak gitu. Kita harus praktek juga, jangan sampai kita ngomong doang gitu ya. Nah, ada salah satu tes kepribadian secara psikologi dikenal dengan nama tes DISC gitu ya. Jadi tes kepribadian guna memahami karakter diri kita sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya tesnya online dan teman-teman bisa langsung mengetahui hasilnya gitu kan. Tetapi jangan sampai teman-teman yang mungkin hal-hal kecil gitu, nanti ada yang memang detail ya, tetapi itu tidak sesuai mungkin dengan karakter teman-teman, itu jangan jadi menjadi acuan, karena memang karakter dari seorang manusia gitu ya, ada yang dominan, ada yang tidak dominan ya gitu kan. Jadi ada yang kebalikannya seperti itu ya. Saya izin untuk mengirimkan linknya dalam bentuk link ya di chat gitu ya teman-teman. Sebentar, saya kirim dulu untuk itunya. Silakan teman-teman untuk klik link tersebut dan bisa langsung dikerjakan apa namanya? Oke. Nah, silakan diklik linknya teman-teman dan di situ ada pertanyaan gitu kan, dan nanti saya akan sebutkan siapa yang masuk kategori dominan dan lain sebagainya ya. Saya akan jelaskan terkait karakter pribadi masing-masing ya. Oke, saya sudah mengirim linknya teman-teman, silakan untuk dicek. Oke.
silakan mengisi ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tujuannya untuk mengetahui karakter diri kita, gitu ya. Dan ini tesnya gratis, gitu ya. Silakan teman-teman, kan di situ ada beberapa poin ya. Pilih salah satu opsi yang paling menggambarkan diri Anda. Jangan merasa teman-teman ini tidak sesuai. Jadi harus sesuai ya, gitu ya. Ini tidak ada kata salah atau benar, tetapi bagaimana kita ingin mengetahui karakter diri kita dengan menjawab pertanyaannya di sini ya. Jadi di situ ada kata pilih salah satu opsi yang paling menggambarkan. Kan aku keempat-empatnya. Nah, dari keempat itu ada yang paling dominan. Silakan pilih salah satu ya teman-teman, gitu ya. Oke. Kurang lebih ada waktu 5 menit ya, teman-teman silakan mengerjakan, gitu kan, untuk mengetahui hasilnya. Nanti kalau sudah ada hasilnya, silakan di capture, gitu ya, di screenshot, gitu ya, dan dilihat. Kita cek bareng-bareng semuanya. Siapa yang nanti masuk ke dalam hasilnya ya. Ada hasilnya itu dominance, ada influence, ada steadiness, ada compliance, gitu ya. Kita akan mengetahui seperti apa sih, gitu ya. Nah, sambil teman-teman mengisi, gitu ya, silakan fokus untuk mengisi. Saya akan menjelaskan seperti apa sih sebetulnya DISC itu, gitu ya. Jadi sebetulnya DISC itu tadi ya saya sampaikan, gitu ya, salah satu, gitu ya, tools untuk mengetahui karakter diri kita. Sebetulnya banyak, gitu ya, karakter-karakter yang memang kita bisa tes, gitu ya, seperti Stephen, gitu ya. Saya juga mengikuti Stephen. Dan nanti mungkin kedepannya kita akan adakan lagi ya teman-teman untuk tes ini juga. Ada tes bakat, minat bakat, gitu ya. Nanti saya juga bisa share teman-teman. Gitu. Tetapi ini yang paling dasar dulu supaya kita minimal tahu karakter kita itu seperti apa sih, gitu kan. Nah, jadi DISC itu kepanjangan dari dominance, influence, steadiness, dan compliance, gitu ya. Merupakan tipe kepribadian yang memang disusun, gitu ya, yang disusun oleh Dr. William Moulton Marston, seorang psikolog Universitas Harvard, gitu ya, yang juga ternyata penemu alat deteksi kebohongan, gitu ya. Jadi ada alat pendeteksi kebohongan, gitu ya, yang menciptakan juga karakter Wonder Woman untuk DC Comics, gitu ya. Jadi si Dr. William ini, gitu ya, yang memang mencetuskan tes DISC ini, dia yakin bahwa ternyata dengan tes ini sendiri kita bisa mengenal, bahkan dia bisa mendeteksi ya, gitu kan, kebohongan yang memang dilakukan oleh orang luar, gitu ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui, gitu ya, setelah teman-teman mengerjakan seperti apa karakter DISC, gitu ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 poin yang nanti saya akan jelaskan. Siapa yang masuk dominan, siapa yang masuk influence, siapa yang masuk steadiness, dan siapa yang masuk compliance, gitu ya. Nanti teman-teman saya absen satu persatu ya, siapa yang masuk dominance, gitu. Saya boleh, gitu kan. Biar kita ketahui seperti apa, gitu ya, seperti apa hasil tes yang teman-teman jalani. Oke ya. Baik. Sudah ada yang mendapatkan jawabannya? Oke, sepertinya masih proses ya. Wah, sudah, Masya Allah. Ada yang sudah di sini, Mbak J, dominance. Wah, Mbak Novisa, compliance. Oke, Mbak Hadijah apa nih, Mbak Hadijah? Hasilnya, compliance ada DISC ya. Nanti saya akan jelaskan, dan teman-teman juga bisa mengetahui seperti apa sih kalau misalkan menghadapi orang yang dominan. Seperti apa sih kalau misalkan saya menghadapi orang yang compliance? Oke. Nah, thread-nya lemah ya. Sebentar, saya lanjutkan teman-teman. Kita akan bahas ya seperti apa sambil teman-teman mengetahui hasilnya. Oke, saya akan bacakan dari yang pertama. Kata pertama itu adalah dominance, gitu ya. Dominance, gitu ya, secara personal, gitu ya. Ini Mbak J dan teman-teman yang lainnya, gitu ya. Bagi teman-teman yang dominance, gitu ya. Orang-orang yang berkepribadian dominan memiliki kecenderungan karakter yang dominan, gitu ya, kuat dan memiliki ego yang tinggi, gitu ya. They are independent and risk taker. Jadi sebetulnya dia itu orang yang memang teguh pendirian, gitu ya. Tetapi dia punya resiko yang memang pengambil resiko. Enaknya itu ngambil resiko, gitu ya, ngambil kebijakan.
ini harus gini, ini harus gini, harus gini. Itu adalah dominan, gitu ya. Mbak Zia mungkin merasakannya. Nah, mereka mudah merasa bosan dengan rutinitas. Jadi dia itu lebih menyukai dengan tantangan dan inovasi, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tim, gitu ya, atau mitra yang mungkin memiliki dominan, berikanlah sesuatu yang memang menantang, berupa challenge, berupa penghargaan, gitu kan, yang mungkin bisa memberikan dia itu tertantang, gitu ya. Kepribadian DISC ini juga menyukai authority, gitu ya, otoritas, gitu ya, responsibility, tanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau punya yang dominan ini, kasih tanggung jawab. Mbak, sampean tak kasih tugas sebagai admin, Mbak harus ini. Nah, dia tuh lebih senang seperti itu. Karena kalau misalkan dia nggak dikasih tanggung jawab, dia akan biasa saja, gitu kan, nggak setengah-setengah lah. Selanjutnya, dia itu akan menjadi seorang pembuat keputusan, pembuat kebijakan, gitu ya. Dan dia itu sering juga, gitu, senang, gitu ya, disebut seorang yang memecahkan masalah, problem solver, gitu ya. Jadi kalau ada masalah, seneng banget, gitu ya. Dia tuh, sini, tak bantuin. Kenapa kendalanya gini. Nah, itu biasanya seorang pemimpin, biasanya sebagai dominan, ya. Gitu kan. Terus multitasking juga, dia segala segala sesuatu dia coba ya, dicoba ini siap, dicoba ini oke, gitu ya, karena memang tadi ya fitrahnya dari si dominan ini dia suka tantangan, gitu ya, dan maupun hal-hal lain yang membuatnya menjadi lebih dominan. Jadi dia itu ingin terlihat lebih dominan lah ya dibanding teman-teman yang lain. Dan kita semestinya ketika memang punya tim yang dominan, kita beri panggung. Monggo Mbak, gitu kan, sampean sekarang bisa deh, gitu kan, jadi seperti itu. Oke ya, itu untuk yang dominan. Oke, wah udah masuk banyak nih. Mbak Arin juga dominan ya, luar biasa. Cocok nih jadi leader-leader ya. Oke, luar biasa ya. Kita lanjut ke bagian kata kedua, gitu ya, di mana kata kedua ini adalah influence. Oke ya. Silahkan teman-teman perhatikan yang influence, di situ juga ada pengertiannya ya, teman-teman, karakternya seperti apa gitu kan. Tapi di sini sedikit saya gambarkan seperti kayak dominannya seperti apa sih kalau di karakter DISC gitu ya. Oke, selanjutnya karakter yang memang influence itu seperti apa Kang Asep? Jadi karakter DISC itu dia akan memiliki pengaruh yang besar bagi sekitarnya. Dia tidak dominan sebetulnya, dia tidak harus jadi terdepan, dia tidak harus jadi seorang pemimpin, gitu ya. Tetapi ketika tidak ada orang itu, gitu ya, timnya itu, gitu ya, itu nggak akan jualan misalkan, karena dia punya pengaruh yang sangat kuat, gitu ya. Itu adalah karakter influence. Siapa nih yang karakter influence ya? Jadi teman-teman itu secara tampilan, secara perilaku tidak dominan, tapi ternyata dia itu dimiliki kepercayaan diri, gitu ya, diberikan kepercayaan diri yang sangat luar biasa dan berpengaruh bagi lingkungan sekitarnya, gitu ya. Jadi dia itu memiliki kepercayaan diri, antusiasme, selera humor, dan optimisnya membawa semangat bagi lingkungannya. Pernah nggak teman-teman berada di satu lingkungan, gitu, yang posisinya tuh lagi kondisinya itu sedih gitu ya. Tetapi teman-teman bisa menjadi seorang yang memang memberikan efek positif gitu ya. Biasanya yang influence ini sendiri dia lebih suka dengan hal-hal gitu ya. Mereka menyukai popularitas sehingga mereka sulit menerima penolakan dari orang lain. Jadi kalau ayo mas, ayo. Dan usah dibayar juga nggak apa-apa. Nah itu ada mungkin yang seperti itu ya, gitu ya. Jadi dengan sukarela, tapi dia itu karena ingin populer, ingin dikenal, oke monggo saya sikat, gitu ya. Nah itu adalah karakter, gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang di posisi steadiness, gitu ya. Nah kalau teman-teman yang berada di posisi S ini, steadiness, itu adalah seseorang yang konsisten, tenang, sabar, gitu ya. Jadi karakter yang memang gambarkan kejadian steadiness itu adalah konsisten. Ketika A, ya harus A. Mas Asep kemarin mau ngobrol sama saya, tapi saya di PHP-in misalkan ya.
itu adalah karakter steadiness. Saya tuh nggak mau mas kalau misalnya nggak so konsisten. Kemarin ngomongnya habis maghrib, terus tiba-tiba habis subuh, gitu. Ada yang berkata seperti itu. Nah, itu adalah karakter steadiness. Dia itu nggak suka yang memang sifatnya tuh berubah-ubah gitu. Jadi dia tuh sukanya yang konsisten. Terus dia itu tenang. Jadi nggak gerusak-gerusuk gitu ya. Kalau yang lain kan ketika ada masalah gitu kan, aduh ini gimana ya, atau gimana gitu dan sebagainya. Tapi karakter steadiness ini dia adalah seorang yang tenang. Gitu ya, tenang. Nggak usah gerusak-gerusuk yang lain juga ada itu kok gitu ya. Kayak gitu. Terus dia penyabar. Dia karakter seorang penyabar yang memang sebagai seorang penyabar tentu dia akan lebih banyak mengalami yang memang posisinya kondisi-kondisi yang memang membuat sabar gitu ya, enggak kayak gitu. Ya. Terus sebaliknya orang-orang dengan kepribadian steadiness itu sulit menerima perubahan tadi karena dia senang banget dengan ataupun bisa dikatakan konsisten. Jadi dia tuh nggak senang kalau misalkan ada perubahan yang tiba-tiba kemarin kayak gini, tiba-tiba gini lagi sih gitu kan. Itu adalah karakter steadiness. Dia itu butuh lama juga untuk menyesuaikan diri dengan aku mas, aku nggak bisa ngobrol dengan mentor A, orang saya tuh udah terbiasa sama Mas Asep, orang saya tuh udah terbiasa sama Mas Didi, orang saya udah terbiasa sama Mas Ozi, gitu ya. Itu adalah karakter steadiness. Dia tuh nggak bisa move on dari satu orang ke orang lain, gitu ya. Jadi dia itu tidak bisa langsung menerima lingkungan baru gitu. Jadi harus ada penyesuaian diri. Headsetnya mati, Mas Asep di sini. Tapi jelas. Oke, kok nggak muncul ya? Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Aduh, sorry. Suara saya jelas? Ya. Oke. Oke, sebentar. Baik, teman-teman kita lanjutkan ya. Tadi sampai poin steadiness. Influence itu tadi ya, Mbak. Jadi dia itu sebetulnya tipikal orang yang memang posisinya tidak ingin dominan, tidak ingin terlihat di depan, tapi dia itu sangat berpengaruh di lingkungan sekitar. Jadi kalau misalkan ada rapat rutin dan sebagainya, dia itu nggak jadi orang yang memang posisinya belum jelas soal materi karena oke, sebentar ya Mbak. Ini ternyata ada kendala sambil saya sesuaikan. Ya. Di sana tapi suaranya kedengaran. Di situ aja. Apa wajahnya nggak kelihatan? Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Terkait poin influence tadi sudah jelaskan. Nanti mungkin saya kirimkan ya di grup juga terkait detailnya, teman-teman. Terus selanjutnya untuk compliance, gitu ya. Jadi orang-orang dengan karakter compliance ini biasanya orang yang tekun, gitu ya, sistematis dan teliti, cermat juga. Ya, jadi dia itu lebih fokus pada kualitas. Nggak mau kalau misalkan si A kayak gini, soalnya dia mah udah tahu dia tuh campur, ya. Dia tuh orangnya memang berusuk-berusuk, gitu, berusuk. Itu adalah poin terkait compliance, gitu ya. Di bagian compliance juga dia itu cenderung analitis dan kritis sampai detail yang kelihatan. Misalkan ya teman-teman pernah nggak melihat ada mitra tiba-tiba dia itu melihatnya salah satu foto dan dia itu melihat ada misalkan ya kelihatan rambut si modelnya, tiba-tiba ngomong mas ini kelihatan modelnya, padahal kita kalau misalkan secara umum ya itu nggak kelihatan banget sebetulnya, cuma karena dia detail gitu ya, dia itu apa ya bisa teliti gitu kan. Dia itu kelihatan, ini loh mas, iya benar gitu kan. Nah itu adalah karakter yang pribadian dari gitu kan.
Nanti untuk detailnya insya Allah saya kirimkan karena saya juga di sini sudah apa namanya waktu. Iya Mas, kadang bikin seorang lain sakit. Berarti nggak ada partner pernah ya teman seperti itu gitu kan? Karena posisinya kita pasti akan ada karakter DISC. Ini penting teman-teman untuk teman-teman pahami karena sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang manusia, sebagai seorang sahabat, kita harus tahu karakter orang lain, gitu ya. Tiba-tiba teman-teman, oh iya ya Kang Asep, orang itu tuh dia emang kayak gitu, panikan, sensitif. Nah kita sebagai orang atau partnernya harus menyesuaikan, gitu ya. Jangan sampai kita menyalahkan dia karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Jadi sebagai seorang yang ya mungkin partner gitu ya, kita harus melengkapi dari orang yang kita ajak komunikasi ya. Oke, sepertinya mungkin untuk pembahasan cukup sekian teman-teman. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya akan coba juga dengan terkait psikologi juga. Dan mungkin saya langsung kembalikan ke dahulu ke sini kepada Mas Didi, saya Mas. Cek. Video saya sudah terlihat atau belum ini teman-teman? Cek. Oh, kok video saya belum kelihatan ya? Oh, udah ya, teman-teman. Udah ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Asep atas ilmunya dan juga atas hasil tesnya yang sangat luar biasa. Silakan teman-teman pelajari ya. Apa DISC begitu ya Mas ya? DISC itu sendiri, jadi ada yang dominan, ada yang compliance dan sebagainya. Silakan sesuaikan ya, karena orang yang berhubungan antara orang yang dominan dengan apalagi Mas tadi Mas yang dominan dengan itu tentunya harus saling memberikan pengertian ya, jangan sampai kita paksakan untuk mengikuti kita yang dominan gitu. Artinya harus ada keseimbangan dalam komunikasi itu sendiri. Betul atau betul teman-teman? Hanya ada suara, sinyalnya kurang jelas. Oke. Iya, betul. Artinya kita harus menurunkan ego ya, karena kan masing-masing orang punya karakter yang tadi sudah diidentifikasi dengan tes gitu ya. Karakter-karakter itu juga harus teman-teman kenali gitu ya. Jangan sampai teman-teman yang bersifat dominan harus memaksakan orang yang compliance gitu kan. Wah, benturan itu, padu kalau bahasa orang Jawa itu padu ya kan. Siapa nih orang Jawa ini? Padu, gelonan, akhirnya menimbulkan pertikaian, percekokan dan lain sebagainya. Dalam berkomunikasi juga harus yang selain kita mengenal karakter kita terlebih dahulu, dalam komunikasi juga harus mengenal adab ya, tata krama kalau orang Jawa bilang itu ya. Artinya kita harus bisa menjaga perasaan orang lain begitu teman-teman. Jadi itu pentingnya komunikasi, karena ada istilahnya kan, mulutmu harimaumu ya. Benar atau benar? Ya, benar kan? Nah, jadi itu ya teman-teman, tentunya saran dan kritik, masukan dan lain sebagainya tentunya wajar. Tapi ada batasan atau ada aturan dalam menyampaikan sesuatu yang memang sudah sesuai dengan normanya, sesuai dengan adabnya gitu. Monggo sampaikan saran, sampaikan kritik, tapi yang membangun, yang baik, tidak memaki, tidak menjatuhkan, mendiskreditkan atau justru bahkan memfitnah. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Karena ya selain secara hukum tidak baik, ada undang-undang ITE-nya ya. Teman-teman bisa terkena undang-undang itu, secara agama pun tidak baik begitu ya menurut agama. Jadi oke. Kak Doorpress-nya saya izin tanya dulu nih teman-teman, Mas. Mbak Rizky nih, saya tanya dulu nih Mbak Rizky, cek Mbak Rizky. Masih terhubung Mbak Rizky? Mana nih Mbak Rizky nih? Mbak Rizky dicari susah sekali. Mana nih Mbak Rizky nih? Halo Mbak Rizky. Bentar. Waduh. Santai Mbak. Dari mana ini? Ya. Oke, Mbak Rizky bagaimana untuk pembagian door prize karena pukul 21.00? Gimana Mas Didi? Pembagian door prize gimana nih? Udah 21.30 nih. Teman-teman masih semangat nggak nih buat nunggu door prize?
Kira-kira gimana Mbak Rizky? Masih semangat nggak teman-teman kalau dilihat dari video yang on gitu? Mbak Sumarsi masih semangat nggak buat nunggu door prize-nya? Masih? Oke, semangat, semangat, semangat loh. Semangat nungguin door prize. Oke. Nanti Mas Azam boleh dibantu ya. Saya kasih 3 door prize, saya kasih 3 pertanyaan. Mbak Rizky juga bisa bantu ya, Mbak Rizky ya, siap ya? Siap Mas Didi. Mbak Rizky ini habis ngopi nih kayaknya nih. Mbak Rizky Panik habis dong ngopi. Mas Didi, saya Mas Didi. Oke, jadi ada 3 pertanyaan ya yang berkaitan dengan materi pada malam hari ini. Ya, tentunya berkaitan dengan materi kita ya. Oke, siapa yang paling cepat dia yang akan berhak mendapatkan special door prize begitu ya Mbak Rizky ya, benar nggak? Betul. Oke, jadi jawabannya jawab di kolom komentar. Nanti ada tim kita yang akan siap gercep melihat siapa komentar terbaik dan tercepat sesuai dengan jawaban atau pertanyaan yang sesuai. Gimana ya? Kok saya jadi bingung ini muter-muter ke Gunung Salak. Jadi yang jawabannya paling tepat, ya, yang jawabannya paling tepat akan mendapatkan hadiah spesial. Gimana Mbak Rizky? Siap. Aku monitoring di chat ya Mas Didi yang paling cepat. Oke. Siap. Oke, siap. Ready Mbak, ya hitung ya. Hadiahnya bisa bergo, bisa tumbler, ya, bisa gamis, ya. Apa nanti tergantung Minsis nih, yang bertanggung jawabnya Minsis nih. Nanti kalau dapat apa-apa nanti komplainnya ke Minsis. Oke, hadiah pada malam hari ini untuk pertanyaan pertama. Ya, saudara-saudara, siap? Sebutkan judul yang dibawakan pada malam hari ini. 1, 2, 3. Siapa Mbak Rizky? Udah, di stop. Yang lengkapnya itu Mbak Lise, tapi tipe nih. Mbak Wulan Andari nih, dia Dear to Speak, Dear to Speak, salah tipe juga. Oh, typo juga. Dare to Speak, Dare to Action. Yes, Zahra Gria. Mbak Zi, selamat Mbak Zi. Dari Gresik atau Kediri kalau nggak salah ya Mbak Zi ini ya. Oke, Mbak Zi selamat, ada hadiahnya. Hadiahnya Mak rahasia atau diumumin nih Mbak nih, Mbak Rizky nih? Hadiahnya untuk kali ini bergo ya. Oh, Mbak Zi selamat dapat bergo. Jadi koleksi Mbak Zi bertambah lagi nih bergonya ya. Kemarin udah ngumpulin tumbler kalau nggak salah, sekarang bergo. Oke, yang lain jangan mau kalah dong. Bisa dipakai sehari-hari tuh Mas. Garcep. Ayo Mbak Sumarsi. Gerakan jari-jarinya Mbak Sumarsi. Asik ya. Ready ya? Untuk pertanyaan selanjutnya. Mbak Rukaya, ayo semangat Mbak Rukaya. Biasanya Mbak Rukaya senyum nih. Ayo senyum dulu Mbak Rukaya. Mbak Khairunisa, ayo. Saya sebelum pertanyaan kedua saya semangatin dulu nih. Mbak Aisyoliha, ayo semangat Mbak Aisyoliha. Mbak Aminah, ayo siap Mbak Aminah dapat bergo. Mbak Lilis, ayo. Semangat. Oke, pertanyaan kedua. Apa ya pertanyaan kedua ya yang kira-kira susah banget. Ya. Saya nggak mau ngapa aja lah, soalnya yang susah-susah ini udah malam pastian pikirannya malam, Mas. kemana-mana gitu kan ya. Iya Mas. Ya, oke. Siapa? Nah ini siapa nih? Berarti nama orang, siap-siap ya. Ayo teman-teman, ayo siap-siap ya, ngetik jarinya ya kan. Jangan sampai ketinggalan. Siapa nama lengkap narasumber pada malam hari ini? Ayo, siapa? Nama lengkap nggak boleh typo ya Mbak Rizky ya. Bener? Waduh, ada yang lengkap banget sampai gelar-gelarnya. Ayo Mbak Rizky pusing itu. Sampai gelar-gelarnya pun disebutin itu. Oke, yang menang itu atas nama Mbak Trista Asep Saipullah Sajali SE CPS CTRM. Oke, Mbak Sita mana mukanya Mbak Sita ya, Masya Allah Anda hafal sekali gelarnya Mas Asep Saipullah Sajali, Masya Allah luar biasa. Mas Didi. Ya. Mbak Trista. Oh Mbak Trista. Trista. Ya. Oke Mbak Trista. Selamat kepada Mbak Trista. Hadiahnya apa Mbak kalau boleh tahu? Kenapa? Hadiahnya apa yang akan diberikan kepada Mbak Trista ini?
Sama-sama Virgo Mas Didi. Oke, Virgo ya, special edition. Masya Allah. The last Jadi question. 3 orang itu hadiahnya Virgo semua dulu untuk saat ini. Siap. 3 Virgo untuk, berarti ini Virgo terakhir teman-teman. Nah, yang rebutan nih, udah siap? Udah siap? Nah, ini. Siap. Oke. Tadi yang mendengarkan, ini agak susah sih. Ya. Mas, jangan yang susah-susah, yang lain gampang-gampang. Masa saya dikasih yang susah, pusing mas saya. Oke. Apa ya? Oke. Apa Mbak Rizky? Dari Mbak Rizky ada nggak pertanyaannya? Mungkin yang nggak susah, ya, tapi teman-teman bisa jawab dengan cepat gitu. Tapi tepat. Tadi Ayo Mbak Rizky. Kita pikirkan supaya teman-teman itu tidak apa ya, merasa dianaktirikan gitu. Yang lain gampang-gampang ini susah. ini aja Mas Didi tentang kan kemarin tadi sore atau siang gitu aku informasikan untuk minggu depan itu akan ada sesi kedua dengan tema apa tuh untuk 100 apa Mas Didi aku 100 audiens pertama yang hadir. Iya jadi Oke. apa itu bentar ya. Jadi pertanyaannya adalah nanti minggu depan akan ada sesi kedua tentang tema apa? Gitu. Oke. Gitu, jawabnya setelah hitungan kelima dari saya selesai ya teman-teman ya. Nyai perhatikan ya. Hitungan kelima dari saya ketika selesai monggo baru dijawab dan itu yang baru dihitung ya. Yang sudah mau jawab ya kita berlomba nih. Kita berlomba ya. Sebutkan dengan lengkap tanpa typo, tanpa ada kesalahan penulisan. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Oke, ada Mbak Rizky? Sudah ada yang betul tanpa typo? Atas nama Mbak, ayo. Jeng, ayo. Mbak Nani ya, betul ya? Mbak Nani ya, betul ya? Oke, Mbak Nani, selamat atas hadiah Virgonya dan selamat kepada para pemenang yang sudah memenangkan hadiah spesial pada malam hari ini, Virgo spesial dari Al-Wahijab. Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman ya atas konsistensinya dan atas kesediaannya menyimak sampai akhir di angka 123 peserta. Dan selamat juga saya sampaikan kepada para pemenang yang sudah mendapatkan hadiah spesial dari kita. Selamat juga kepada teman-teman yang berhasil mengidentifikasi karakternya masing-masing. Ada yang dominan, ada yang compliance, dan lain sebagainya. Nanti hasil data lengkapnya mungkin akan dibantu oleh Mensis Rizky dan Mas Asep ya, untuk dikirimkan kepada teman-teman untuk bisa nantinya sebagai database teman-teman semua. Wah, aku seperti ini nih. Jadi nanti ketika ada tes udah tahu nih karakternya gimana. Ya, oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua sekali lagi untuk menutup agenda webinar pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama luangkan waktu sejenak ya, membaca dalam hati. Mungkin ada 30 detik sampai 1 menit untuk membaca hamdalah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa menjadi sebagai salah satu amal ibadah kita ya. Tentunya menuntut ilmu sampai ke liang lahat adalah salah satu sunnah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga ilmu ini teman-teman bisa bermanfaat ya buat teman-teman dan juga bisa menghasilkan ladang pahala buat teman-teman karena masih mau untuk menuntut ilmu sampai detik ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa di webinar minggu depan di FB Ads. Materi kita tentang apa Mbak Rizky? FB Ads. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.